Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan berhikmah dan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Nah, kali ini Teacher Sari akan menyampaikan sedikit kisah tentang tokoh Islam yang terkenal yang ada di dunia ini, yaitu Nawawi Al-Bantani. Teman-teman yang soleh dan solehah, Nawawi Al-Bantani mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Namun, beliau lebih dikenal dengan sebutan Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah tokoh Islam yang lahir di Serang. Ayah beliau yaitu merupakan tokoh ulama terkenal juga, yaitu seorang kiai yang bernama Kiai Umar. Berdasarkan silsilah, beliau itu merupakan keturunan dari tokoh Islam yang terkenal juga, yaitu Maulana Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nah, teman-teman yang soleh-solehah, pada usia ke-5 tahun, Nawawi itu pernah bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Nawawi sedang bermain bersama teman-temannya. Nawawi bermain di suatu sungai. Pada saat itu Nawawi merasakan haus yang amat sangat. Nah, Nawawi meminum air sungai tersebut hingga kering. Namun pada akhirnya Nawawi juga belum merasa lega setelah dia meminum air sungai tersebut. Akhirnya Nawawi mengajak teman-temannya itu pergi ke laut. Dan di laut Nawawi juga meminum air laut itu sampai kering. Nah, pertanda apakah tersebut? Nanti kita lihat di akhir cerita. Nah, teman-teman yang soleh dan solehah, pada usia ke-5 tahun, Nawawi meminta izin kepada ibunya untuk belajar di suatu pondok. Ibunya memberikan izin kepada Nawawi. Akan tetapi ibunya memberikan suatu syarat. Jika Nawawi ingin belajar ke pondok, Nawawi harus pulang setelah pohon kelapa yang ditanam oleh ibunya itu berbuah. Dengan syarat tersebut, akhirnya Nawawi menyetujuinya. Pergilah Nawawi untuk belajar ke pondok selama 3 tahun. Nah, setelah selama 3 tahun Nawawi belajar di suatu pondok di Jawa Timur, Nawawi ingin melanjutkan belajar di pondok di Jawa Barat. Dari pondok tersebut, beliau harus dites terlebih dahulu. Dari berdasarkan tes tersebut, alhamdulillah Nawawi lolos tes. Namun, berdasarkan ustadz dari pondok tersebut menyatakan bahwa Nawawi tidak perlu melanjutkan pondok lagi, dikarenakan Nawawi sudah cukup akan ilmunya. Maka, Nawawi disuruh pulang untuk memenuhi persyaratan yang diberikan ibunya, yaitu pulang setelah pohon kelapa yang ditanam ibunya itu berbuah. Pulanglah Nawawi di rumahnya dan memenuhi syarat dari ibunya. Nah, tidak lama pulang dari pondok, Nawawi dipercaya oleh ayahnya untuk membimbing pondok pesantren yang didirikan oleh ayahnya. Disitulah Nawawi membantu ayahnya untuk mengajar di pondok pesantren yang telah didirikan oleh ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Nawawi pada usia 15 tahun diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Di saat di Mekah, Nawawi juga memanfaatkan waktunya, yaitu untuk menggali ilmu agama yang lebih dan lebih lengkap lagi. Dari situlah Nawawi akhirnya mempunyai ilmu agama yang lebih lengkap dan yang lebih bagus. Akhirnya Nawawi memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. Nawawi kembali membantu ayahnya untuk mengajar di suatu pesantren yang didirikan oleh ayahnya. Namun, Nawawi membantu mengajar hanya beberapa waktu saja. Akhirnya Nawawi kembali lagi ke Mekah karena ingin memenuhi keinginan Nawawi, yaitu tinggal di Mekah. Setelah tinggal di Mekah, Nawawi membimbing para santri dari Indonesia maupun dari manapun negara lain yang berada di Mekah. Selain itu juga Nawawi juga menulis banyak Alkitab yang dikarang oleh Nawawi. Nah, dari situlah Nawawi dikenal menjadi tokoh Islam yang sangat bagus dan terkenal. Nah, teman-teman yang soleh dan solehah,
Dari pelajaran yang kita petik oleh Nawawi tadi, ternyata mencari ilmu itu tidak hanya cukup dengan mendapatkan sedikit saja. Galilah ilmu lebih banyak lagi. Seperti arti dari Nawawi tersebut di awal cerita, yang dia meminum air sungai tapi belum merasa puas, akhirnya dia meminum. Nah, demikian cerita dari Nawawi Al-Batani, teman-teman soleh dan solehah semua. Semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua. Selamat berbuka puasa dan semoga puasa teman-teman hari ini bisa menjadikan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan